Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, salam jumpa lagi dengan saya Romo Gabriel Rafael Senda dalam Renungan Singkat San Barto YouTube. Pertama-tama saya mengucapkan salam Natal, sukacita kelahiran Kristus di tengah kita, damai sejahtera bagi keluarga. Kita akan merenungkan sejenak lewat satu kisah berkenaan dengan perayaan Minggu Keluarga Kudus. Temanya adalah menjadi saksi Kristus dalam keluarga. Inspirasi dari Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Kisah yang menjadi landasan renungan kita akan saya bacakan sebagai berikut. Satu pasangan suami istri yang hidup dalam berkecukupan. Pada suatu hari, ketika mereka masuk ke ruang makan di rumahnya dan mendapati ruang makan sangat kotor dan tercium bau pesing. Sementara itu di sudutnya nampak seorang wanita tua yang sedang berusaha keras untuk membersihkan dan menyapu kotoran yang sisa. Ketika sang suami melihat hal itu, dia mulai marah-marah. Keesokan harinya, ia memberitahu istrinya supaya wanita tua itu, yang tidak lain adalah ibunya sendiri, diantar ke rumah jompo saja. Dia khawatir bila ada tamu yang datang, tentu dia akan menjadi malu sekali bila keadaan rumahnya seperti ini. Kendati ditentang oleh istrinya, sang suami tetap bulat tekadnya untuk menghantar sendiri ibunya ke pantai Jompo karena ia tidak mau repot. Setelah ibunya dibawa ke rumah Jompo, sang suami membenahi kamar ibunya. Kebetulan di bawah kasur ia menemukan sebuah buku lusuh dan kertasnya agak kekuning-kuningan dan kusam. Dia tertarik dengan buku itu karena di dalamnya ada fotonya sejak ia berusia sebagai anak-anak sampai usia remaja. Di halaman depan buku itu tertulis, "Putraku, buah hatiku." Dia duduk lesu di tempat tidurnya dan mulai membaca tulisan ibunya. Diawali dengan hari dan tanggal lahirnya. "Aku melahirkan putraku. Biar terasa sakit dan bermandi darah, aku bangga bisa punya anak. Ya, aku bangga bisa berjuang tanpa suami yang telah mendahuluiku. Aku merawatnya dengan cinta. Aku besarkan dengan kasih. Aku sekolahkan dengan air mata. Aku hidupi dia dengan cucuran keringat. Kuingat ketika kubawa ke klinik untuk imunisasi. Di atas angkot, dia menangis. Lalu kubuka kancing blus dan kususui dia. Aku tidak malu. Bahkan tiba-tiba dia mengencingiku, membasahi bajuku. Biarlah. Tiba-tiba ia juga batuk kecil.
lalu muntah dan membasahi rokku. Hari itu terasa indah bagiku, biarpun oleh kencing dan muntahnya, aku tersenyum bangga sekali. Kejadian seperti itu berulang beberapa kali. Aku tak peduli apa kata orang di atas angkot, asal putraku tumbuh sehat, itu yang utama bagiku. Sambil membaca, air matanya meleleh membasahi pipinya. Hatinya terasa perih, dadanya terasa sesak. Tiba-tiba ia berteriak keras, "Ibu, ibu!" sambil berdiri dan berlari ke garasi. Istrinya kaget melihat ulah suaminya dan bertanya, "Kenapa, Pak? Ada apa?" Sambil terisak, ia menjawab, "Aku harus bawa kembali ibuku." Tiba-tiba teleponnya berdering dan diterima oleh istrinya. Terdengar suara dari seberang, "Bapak dan Ibu harus segera ke panti jompo." Setibanya di sana, seorang dokter tengah menangani seorang ibu tua yang sedang sekarat. Suaminya berteriak histeris sambil menangis, "Ibu!" Sang ibu berusaha dengan membuka matanya dan berusaha memeluk kepala anaknya dengan berbisik sendu. Ia berbisik, "Anakku, aku bangga punya kamu. Seluruh cinta dan kasih hanya untukmu." Lalu sang ibu menghembuskan napas terakhir. Anaknya menangis histeris dan meminta maaf. Memang sudah terlambat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yosef, kita rayakan pestanya pada hari ini untuk menjadi contoh hidup bersama, berdoa bersama. Keluarga itu akan bertahan dan mengalami hidup bahagia, karena Allah sendiri tinggal di dalam setiap keluarga. Tuhan memberkati.